damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di hari ini, Sabtu tanggal 7 September tahun 2024, diambil dari kitab Zakaria pasal 8 ayat 6. Dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggap ajaib? Demikian firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita akan menemukan isi dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama itu banyak berisi tentang Allah yang amat dekat dengan kehidupan kita secara konkret, kehidupan kita sehari-hari, dan kita lihat bahwa Tuhan aktif untuk memberikan, menjaga, memberikan yang terbaik dalam sejarah manusia. Contohnya di dalam Zakaria pasal 7 ayat 10 dikatakan, mendesak setiap orang berkecukupan agar tidak menindas para janda dan yatim piatu. Artinya Tuhan aktif menyuruh orang yang berkecukupan untuk membela hak janda dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dalam nats ini ada pernyataan orang atau yang dikatakan, yang disebut sisa-sisa, yaitu orang yang masih tinggal di Yerusalem pada masa pembuangan Babel. Dan Tuhan membuat pernyataan dalam bentuk pertanyaan, seperti yang tertulis dalam bacaan kita di pagi hari ini dalam Zakaria 8 ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Itulah pernyataan Tuhan dalam kitab Zakaria ini. Allah digambarkan Allah yang kita lihat, yang berarti sikap aktif, sikap yang peduli, atau Allah yang terlibat dalam kehidupan kita, orang yang diciptakannya. Artinya Allah hadir dan aktif persis di tengah-tengah peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan. Itulah yang kita lihat dalam perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan itu yang dikatakan oleh umat Tuhan yang tinggal, yang dikatakan sisa-sisa yang belum diangkut ke Babel. Salah satu yang tidak dimengerti umat Tuhan, karena mereka menyebut, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Zakaria ini, Tuhan mengatakan, apakah aku akan menganggap ajaib? Sebenarnya
Tuhan atau sesungguhnya Tuhan mau menyatakan kasih setianya. Kalau kita membaca dalam Zakaria pasal 8 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi tidak ada waktu bagi Tuhan selain berkarya untuk menyelamatkan umatnya. Zakaria mau mengajak umat Tuhan bahwa selalu mengingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan bekerja untuk menyelamatkan kehidupan kita atau membebaskan kita dari perbudakan, terutama perbudakan oleh dosa. Tuhan adalah Maha aktif yang membebaskan kita. Kasih setianya atau kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Bila Tuhan memberikan kesempatan bagi umatnya untuk mengalami penderitaan, hal itu adalah pelajaran yang berharga supaya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mengingat bahwa hal itu tidak berhubungan dengan penyelamatan mereka. Tuhan selalu memberikan kebaikan atau keselamatan bagi kita. Keajaiban sering terjadi dalam hidup orang yang percaya. Mereka yang melihat dan merasakan perbuatan tangan Tuhan dimanapun, kapanpun, kita harus melihat bahwa memang perbuatan Tuhan itu adalah ajaib. Tetapi yang paling utama, kita harus mengingat bahwa perbuatan Tuhan adalah atau karya Tuhan adalah untuk karya penyelamatan kita. Marilah kita membuka hati dan pikiran dalam segala hal karya Tuhan Allah yang membimbing, membawa kita kepada kemenangan yang kita nantikan. Janganlah pikiran dan rencana kita yang hendak dituruti, namun jauh lebih penting melaksanakan rencana Allah. Kiranya mendahului pikiran dan rencana kita. Jadi kebaikan Tuhan itu, karya Tuhan buat kita semua adalah karya penyelamatan. Kita patut memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan itu adalah baik. Keajaiban dalam hidup orang beriman yang paling utama harus mengingat bahwa kita karya penyelamatan bagi kehidupan kita. Tuhan telah menyuruh atau mengutus anaknya untuk melepaskan kita dari kutuk dosa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat-Mu yang melimpah kami terima di pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami pada pagi hari ini. Engkau telah menyapa kehidupan kami, supaya kami selalu mensyukuri perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu keselamatan kami. Yang walaupun dalam hidup kami menghadapi tantangan atau kesusahan, bila Tuhan kami andalkan, semuanya itu akan nampak dan berakhir akan kemuliaan-Mu. Tuhan, di hari ini kami akan melakukan aktivitas kami bersama Engkaulah kami, supaya kami melakukan pekerjaan kami itu sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan, bila saudara kami yang jauh dari Engkau
bimbing dan tuntunlah mereka supaya mereka selalu mengingat bahwa Tuhan berkarya untuk menyelamatkan. Demikian juga Tuhan, saudara kami bila ada yang dalam keadaan sakit, selamatkanlah mereka melalui kuasa-Mu, supaya mereka sembuh dan melalui kesembuhan mereka dapat menikmati hidup ini dalam sukacita. Demikian juga Tuhan, bila ada saudara kami yang jauh dari Engkau karena beban yang ditanggung mereka, Tuhan, Engkaulah yang mengangkat penderitaan mereka, dan tuntunlah mereka mengenal betapa kuasa-Mu yang begitu besar, supaya mereka turut memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami berdoa dan memuji nama-Mu hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.